Si rusa yang menemukan cahaya. Jauh di dalam hutan yang lebat dan temaram, hiduplah seekor rusa muda bernama Runi. Tidak seperti rusa lainnya, Runi selalu memimpikan cahaya. Ia akan menatap ke atas melalui kanopi yang tebal, dan bertanya-tanya seperti apa rasanya kehangatan matahari. Suatu pagi, Runi membuat keputusan. Ia akan menemukan cahaya itu, apapun yang terjadi. Dengan hati yang berdebar kencang karena perpaduan rasa takut dan gembira, ia mengucapkan selamat tinggal pada sudut hutannya yang familiar, dan memulai perjalanannya. Tak lama kemudian, setiap pohon tampak sama, dan setiap jalan setapak sepertinya tidak berujung. Runi tersesat. Rasa takut yang dingin mulai merayap ke dalam hatinya. Hutan itu terasa besar dan sepi. "Apa yang kamu cari, anak kecil?" Sebuah suara serak yang bijaksana terdengar dari atas. Runi mendongak kaget dan melihat sepasang mata besar berkedip padanya dari dahan yang tinggi. Itu adalah Kiko, si burung hantu tua. Runi menceritakan tentang pencariannya akan cahaya. Kiko mengangguk perlahan. "Cahaya sejati," katanya, "bukanlah tempat yang kau temukan, melainkan sesuatu yang kau ciptakan bersama orang lain. Dengarkanlah bisikan batu-batu yang bernyanyi." Bingung tetapi penuh harapan, Runi melanjutkan perjalanannya, telinganya waspada. Tak lama, ia mendengar suara ketukan yang berirama. Tuk tuk tuk. "Pasti itu batu-batu yang bernyanyi," pikirnya, penuh semangat. Ia mengikuti suara itu dan menemukan Pip, seekor tupai kecil, yang sedang dengan frustrasi membenturkan biji pohon ek yang sangat keras ke sebuah batu. "Aku tidak bisa membukanya," cicit Pip, napasnya terengah-engah. Runi tersenyum ramah. "Mungkin aku bisa membantu," tawarnya. Dengan hati-hati, Runi menginjak biji pohon ek itu dengan kukunya. Biji itu terbelah dengan sempurna. Mata Pip berbinar-binar karena gembira. Pip membagi biji pohon eknya dengan Runi, dan saat mereka makan bersama, hutan terasa sedikit tidak terlalu sepi. Karena sangat berterima kasih, Pip memutuskan untuk bergabung dengan Runi dalam pencariannya. Saat mereka berjalan bersama, sebuah geraman rendah dan dalam menghentikan langkah mereka. Seekor beruang besar dan pemarah bernama Bara menghalangi jalan mereka. "Aku kehilangan sarang madu kesukaanku," geram Bara, suaranya dipenuhi kesedihan. "Dan aku sedang tidak ingin diganggu." Runi, dengan indera penciumannya yang tajam, mengangkat hidungnya ke udara. "Aku mencium bau madu," katanya, matanya tertuju pada pohon yang sangat tinggi. Pip, si pemanjat ulung, tidak membuang waktu. Ia melesat ke atas pohon tinggi yang ditunjuk Runi, bergerak dengan lincah dari dahan ke dahan. Tinggi di atas, Pip menemukan sarang madu itu, tersangkut di dahan. Dengan dorongan yang kuat, ia menjatuhkannya. Bara menangkapnya tepat pada waktunya. Wajah Bara berseri-seri. Ia sama sekali tidak pemarah. Ia memecahkan sepotong sarang madu yang manis untuk teman-teman barunya. Bara sangat berterima kasih sehingga ia memutuskan untuk bergabung dalam pencarian mereka. "Aku akan membantu," katanya. "Tapi hati-hati, ada sungai yang lebar dan berbahaya di depan." Ketiga sahabat itu tiba di tepi sungai yang lebar dan deras. Airnya bergolak dan tampak mustahil untuk diseberangi. Bara melihat sebatang pohon besar yang tumbang di dekatnya. Dengan geraman yang kuat, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mulai mendorongnya ke arah air. Batang pohon itu jatuh dengan sempurna melintasi sungai, menciptakan jembatan yang kokoh. Runi dan Pip menatap dengan takjub. Dengan hati-hati, ketiga sahabat itu saling membantu menyeberangi jembatan kayu. Pip menunggang dengan aman di punggung Runi. Di seberang, mereka melangkah ke tempat terbuka yang ajaib. Udara di sekitar mereka berkelip-kelip dengan ribuan cahaya kecil yang bersinar lembut. Cahaya itu adalah kunang-kunang, menari dan berputar-putar di sekitar mereka dalam pertunjukan yang memukau. Itu adalah cahaya terindah yang pernah dilihat Runi. Runi menatap teman-temannya, Pip dan Bara, wajah mereka bersinar dalam cahaya lembut kunang-kunang. Ia tersenyum, akhirnya mengerti kata-kata Kiko. Di jantung hutan yang gelap, Runi tidak menemukan matahari. Ia menemukan sesuatu yang jauh lebih cerah. Kehangatan dan cahaya persahabatan sejati.